Ya, shalom. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di Gamaliel Morning Prayer kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita masuk di Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kami persilakan saudara-saudaraku yang ada di online. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Elisa masuk ke Damsyik, dan waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini?" Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati di bumi." Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa Tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkuku akan kau campakkan ke dalam api, telinganya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi Raja Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-5 zaman Yoram dan anak Ahab Raja Israel pada waktu itu, Yosafat adalah Raja Yehuda. Yoram anak Yosafat Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel sebelumnya dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka.
Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahasia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahasia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahasia, anak Yoram, raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Ya, terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 4 bagian dari 2 Raja-Raja pasal 8 ini. Kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu kisah dari perempuan Sunem, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikisahkan bahwa pada saat itu akan terjadi di kelaparan, ya, selama 7 tahun. Jadi tanah perjanjian yang pada awal dikaruniakan kepada bangsa Israel ini merupakan wilayah yang berlimpah susu dan madu. Pada teks firman Tuhan ini disebutkan berubah menjadi tanah yang tandus yang akan berakibat pada kelaparan ini karena dosa dari bangsa Israel. Hal ini juga memberikan informasi bagaimana dosa mendatangkan hukuman dan merusak kondisi-kondisi baik yang sebenarnya sudah disediakan Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Elisa? Kita melihat bahwa Elisa ini menemui perempuan Sunem, ya, perempuan Sunem yang sudah pernah juga dilayani oleh Elisa ketika anaknya mati kemudian dihidupkan kembali. Dan Elisa ini dikenal sebagai nabi yang memiliki kuasa, ya, dikarunia kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Dia diberi kemampuan untuk melihat masa depan, dan kemudian dia menginformasikan kepada perempuan Sunem ini untuk meninggalkan tempatnya dan menghindari bencana kelaparan. Nah, bagaimana respon dari perempuan Sunem ini? Ya, kita melihat perempuan ini taat kepada perkataan Elisa. Ya, ini menunjukkan sebuah iman, ya, kepada Allah. Elisa kepada Allah Israel sebagai pemelihara dan penyelamat hidupnya. Nah, iman ini tentu yang diperhitungkan Allah sebagai ketaatan yang akan mendatangkan keselamatan. Dan kita melihat bukan hanya bagi perempuan Sunem ini saja, tetapi juga kepada seluruh keluarganya. Ketaatan perempuan Sunem ini berdampak pada diselamatkannya seluruh keluarganya. Untuk mereka menghindari dari kelaparan, mereka pergi, disebutkan ke Filistin, mereka tinggal selama 7 tahun di sana. Ini menjadi teladan juga kepada kita sebagai orang percaya. Seharusnya kita juga bisa memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya kepada orang-orang terdekat kita, bagaimana keluarga-keluarga kita juga mengalami kasih karunia keselamatan. Nah, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan ini untuk meyakinkan keluarganya, sehingga mereka akan percaya, ya, tentang perkataan Nabi Elisa ini, dan kemudian mengikuti perempuan Sunem ini pergi ke Filistin menghindari kelaparan. Kita juga melihat bahwa Allah memiliki banyak cara untuk menolong umatnya. Kalau di kisah Elia kita melihat
Allah menolong seorang janda di Sarfat dari kelaparan. Bagaimana caranya? Itu dengan membuat mujizat ya, minyak yang baru habis setelah bencana kelaparan itu selesai. Tetapi pada kisah perempuan Sunem ini, bagaimana cara Allah menyelamatkan perempuan ini, yaitu dengan cara perempuan ini menghindari kelaparan dengan tinggal di daerah lain. Nah, mengapa Allah memelihara perempuan-perempuan yang lemah ini, yaitu kelompok-kelompok sosial yang ditempatkan di kelas kedua ya dalam tradisi Yahudi pada waktu itu. Nah, di sini Alkitab hendak memberitahu kepada kita tentang kasih Allah yang universal. Kasih Allah melampaui sekat-sekat sosial yang dibuat oleh manusia, dan orang-orang lemah ini tidak terlewat dari pandangan Allah. Bagian firman Tuhan yang lain juga menyatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada umat kepunyaannya. Jadi bagi kita tidak ada satupun dari kita yang terlewat dari pemeliharaan Allah. Ini menjadi pengharapan bagi kita, bagi orang percaya dalam segala kondisi. Kita tahu, kita percaya Allah hadir dan akan menyatakan pemeliharaannya. Nah, setelah bencana kelaparan selesai, maka kita bisa membaca bahwa pemeliharaan Allah tidak berhenti ya kepada perempuan ini. Karena ketika perempuan Sunem ini dan keluarganya kembali ke tempat asalnya, ya mereka diperhadapkan pada kondisi di mana aset-asetnya, ya disebutkan di sini rumahnya dan ladangnya telah beralih kepemilikan, dan kita melihat kembali Tuhan memiliki cara untuk menolong perempuan ini dan keluarganya. Ya, dia memakai raja untuk menolong perempuan Sunem ini agar aset-aset yang sudah dirampas, aset-aset yang sudah hilang ini dikembalikan menjadi miliknya. Nah, ada sebuah teladan yang baik dari perempuan Sunem ini. Ketika ia menghadapi persoalan, dia tidak tinggal diam, tetapi ada upaya-upaya di mana dia memperjuangkan haknya di hadapan raja, dan kita melihat bagaimana Allah bekerja, Allah melembutkan hati raja, dan dia memakai power yang dia miliki untuk menugaskan seorang pegawai istana ini menyertai perempuan ini, sehingga perempuan Sunem ini kembali mendapatkan haknya atas rumahnya. Pada bagian yang kedua kita membaca tadi bagaimana pelayanan Elisa di Damsyik ya. Di sana dikisahkan ada seorang bernama Ben-Hadad. Ini adalah seorang yang raja ya, seorang raja di Aram. Apa kondisi yang dia alami? Yaitu dia ada di dalam kondisi sakit, dan kalau kita melihat rupanya Ben-Hadad ini cukup mengenal Elisa, cukup mengenal juga Allah Elisa, sehingga ia menyuruh kepada Hazael untuk menemui Elisa, meminta petunjuk Tuhan apakah dia akan sembuh atau tidak. Dan tidak hanya itu saja, dia juga menyuruh Hazael ini untuk membawa persembahan-persembahan, dan persembahan yang cukup besar ya. Kalau kita melihat di sini muatannya itu sampai 40 ekor unta. Nah, dari data ini kita ditunjukkan oleh Alkitab bahwa Allah Israel ini telah dikenal oleh bangsa-bangsa lain sebagai Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui masa depan, Allah yang memiliki kuasa. Nah, ini mereka melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Elisa memberi dampak misi pada masa perjanjian lama, yaitu dikenalnya Allah Israel oleh bangsa-bangsa lain. Nah, apa respon dari Elisa? Ya, Elisa mengatakan di dalam hikmat Allah bahwa ia akan sembuh, tetapi ya Ben-Hadad ini akan mati, terbunuh, dan setelah itu Hazael akan menjadi raja ya. Kalau di satu raja-raja kita membaca Hazael ini sudah diurapi oleh Elia ya untuk menjadi raja. Nah, apa respon Hazael terhadap perkataan Elisa? Nah, kemudian dia mengatakan hal itu kepada rajanya, kepada Ben-Hadad. Dia mengatakan bahwa Elia akan Ben-Hadad ini akan sembuh, tetapi apa yang terjadi justru si Hazael ini keesokan harinya, tidak menunggu waktu yang lama, si Hazael ini justru membunuh Ben-Hadad, dan kita melihat di ayat yang ke-14 Hazael menjadi raja menggantikan Ben-Hadad. Nah, pertanyaan bagi kita adalah mengapa Ben-Hadad tidak sembuh seperti perkataan Elisa ya? Apakah Elisa ini berbohong? Apakah Elisa ini tidak maha kuasa?
Ya, saya pernah membaca buku Predestinasi dan Kehendak Bebas. Ada Bruce Reisenbach di situ memiliki kesimpulan bahwa di dalam kedaulatan Allah ini, dia menyimpulkan bahwa Allah itu berdaulat, membatasi, Allah itu berdaulat, tetapi ia membatasi kuasanya. Jadi Allah berdaulat di dalam kekuasaan dan kekuatannya, tetapi pada saat yang sama ia dengan rela membatasi kekuatannya dan menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk memilih antara apa yang jahat dan apa yang baik. Membebaskan manusia untuk memilih untuk taat kepada Allah atau mengikuti kehendaknya sendiri. Jadi kalau berdasarkan kesimpulan itu dan di dalam kasus ini kita percaya bahwa Allah tetap berdaulat memberikan kesembuhannya kepada Ben Hadad, tetapi ia rela membatasi dirinya, membatasi kuasanya sehingga ia memberi kebebasan kepada Hazael untuk memilih membunuh atau membiarkan Ben Hadad hidup. Kemudian pada bagian yang ketiga kita melihat bagaimana kisah dari raja-raja di Yehuda. Yang pertama yaitu Yoram. Ya, kita melihat di sini Yoram adalah raja Yehuda dan kita melihat ada sebuah kondisi di mana raja di Israel dan raja di Yehuda ini sama-sama dipimpin oleh raja yang bernama Yoram ya, tetapi raja yang ada di Israel ini adalah Yoram raja Ahab, sedangkan Yoram yang raja Yehuda ini adalah anak dari Yosafat. Nah, dataan kita menunjukkan bahwa Yoram raja Israel, ya anaknya Ahab ini hidup menurut kelakuan dari ayahnya, yaitu Ahab yang hidup tidak taat kepada Allah. Sedangkan Yoram raja Yehuda sebenarnya adalah juga anak dari Yosafat, yaitu raja yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat meskipun ayahnya hidup takut akan Tuhan, di ayat 18 disebutkan ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, ya hidup tidak taat kepada Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Nah, apa penyebabnya? Ya rupanya kalau kita melihat teks Alkitab ini, dia memiliki istri. Siapa istri dari Yoram ini? Yaitu anak dari Ahab raja Israel. Ya, istri dari Yoram ini ia dididik dalam keluarga yang tidak takut akan Tuhan dan akibatnya Yoram ini mengikuti cara hidup istri dan keluarganya yang jahat kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya? Kalau kita melihat kondisi politik yang terjadi pada masa kepemimpinan Yoram, ini adalah adanya pemberontakan dari Edom, di mana Edom akhirnya berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda sampai pada ditulisnya teks ini, ya Edom independen gitu ya, merdeka dari kerajaan Yehuda. Nah, sama halnya dengan pengganti Yoram, kita melihat kepemimpinan Ahazia di sini, dia juga kondisi imannya hidup tidak mengasihi Tuhan. Kemudian kondisi rumah tangganya, siapa istri dari Ahazia, jadi istri Ahazia ini adalah cucu dari Omri, raja Israel. Dan kita melihat bahwa dia juga dididik dalam keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Dan sebagai akibatnya, bagaimana kondisi keluarga dari Ahazia ini juga dia hidup tidak takut kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana kondisi politik dalam kepemimpinan Ahazia? Ya, kepemimpinan Ahazia ini pemerintahannya hanya berjalan 1 tahun dan di mana ia dikalahkan oleh Hazael raja Aram. Ya, seperti yang dikatakan oleh Elisa, Hazael ini berhasil ya melukai raja Yoram bin Ahab. Ya. Ya, kita melihat di sini bagaimana kehidupan seorang pemimpin yang memiliki istri yang tidak takut akan Tuhan dan dia terseret di dalam kehidupan pengaruh iman dari istrinya dan kondisi orang-orang yang dipimpinnya juga terseret pada murka Tuhan. Nah, kita melihat juga, kita bisa belajar di sini bahwa pasangan hidup ini memiliki pengaruh dan dampak yang besar. Oleh karena itu firman Tuhan juga selalu mengingatkan kepada kita agar orang percaya mencari pasangan yang seimbang, ya, karena
jika memiliki pasangan yang tidak seimbang, orang-orang yang tidak percaya akan berdampak pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, tentu ini menjadi awasan juga bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup. Demikian juga bagi rumah tangga Kristen, hendaknya kita menjadi suami atau istri yang saling memberi pengaruh yang positif hidup taat kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Bahwa Tuhan memberi kasih karunia kepada anak-anaknya yang taat pada umat pilihannya. Dan yang kedua, Tuhan mendisiplin anak-anaknya yang hidup tidak taat. Aplikasinya bagi kita semua adalah bagaimana apakah saudara dan saya mau bersyukur atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, apakah saudara dan saya mau hidup taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita responi pagi ini dengan bersyukur pada Tuhan. Kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Syukur pada Tuhan karena segala perkara itu ada di otoritas Tuhan. Kami diberi kebebasan untuk memilih yang baik, yang benar, yang tepat supaya mentaati, dan kami percaya Tuhan terus sertai kami supaya kami memilih untuk taat pada Tuhan, tidak taat pada yang lain tapi taat pada firman-Mu. Tuhan, kami yakin orang-orang yang taat diberkati semuanya dengan berlimpah-limpah hari ini, dalam keluarga, dalam studi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan menyertai, membuat semuanya berhasil, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur. Kami terus mohon perlindungan Tuhan supaya kami tidak berdosa dan tidak ada dalam kesakitan, tapi memuliakan Tuhan, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, pencobaan, penyakit, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur, terima kasih
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran